Harusnya kalau korban meninggal itu langsung ditutup rapi ya. Ini tuh posisinya kebuka, mukanya kelihatan. Salam Salam Kelam Kelam Jiwo. Jiwo. Kembali lagi di channel YouTube Kelam Jiwo bersama gua Bowo. Sama gue Eko. Kok hari ini ada cerita apa nih? Nah, kebetulan ada yang message gue nih, Wo. Oh iya. Dia ngirimin ke gue email untuk dibacakan cerita horornya pada saat di rumah sakit. Oh, menarik tuh kok. Jadi tuh kejadiannya udah lama sih, udah sekitar 2 tahun yang lalu dia bilang. Jadi sebut aja si A ya. Si A itu punya temen. Nah, temennya itu jadi korban kecelakaan kan. Jadi dirawat lah di rumah sakit. Itu posisinya kecelakaannya kan siang ya. Ini kecelakaan lalu lintas nih. Iya, kecelakaan lalu lintas. Oke. Itu posisinya siang, jadi dia pas dilarikan itu nggak langsung dapat perawatan gitu kan. Nah, dia masuk IGD itu sekitar jam 5 sore lah. Jadi temen gue itu selesai pulang kerja itu, dia niatnya jenguk lah temennya. Itu kebetulan memang jam besuknya itu buka dari jam 7 sampai jam 9 malam posisinya. Jadi betulan pulang kerja dia langsung lah berangkat tuh ke rumah sakit. Begitu dia sampai rumah sakit itu sekitar jam 7 sampai jam 7 atau setengah 8 lah. Dia sih sekitaran jam-jam segitu kan. Nah, dia jenguk lah si A ini ke temennya yang kecelakaan di rumah sakit. Biasalah nanyain kabar apa segala macam, terus keadaannya gimana. Nah, temennya bilang, ya gue sih juga baru dapat masuk nih IGD, gue dari tadi jam berapa ya, dari jam 2 itu kecelakaan, dibawa ke sini jam 3 dah gue dapat kamar perawatan itu sekitar jam 4-an, 4:30 lah gue masuk gitu. Ya udahlah, cerita kronologinya gimana. Nah, si A ini kebelet nih, ada kamar kecil gitu di sini gitu. Kayaknya sih ada di pojok sana, di ujung IGD. Emang IGD itu ruangannya panjang bentuknya. Ada sekitar ya 100 meter lah. Gede emang. Jadi itu emang di gedung utama kan. Sorry berarti ya. Ya, jadi ada di pojok, ada di ujung ruangan IGD itu, tapi posisinya masih di dalam IGD. Jadi kan kalau IGD itu yang kita tahu kan bednya kan pasti berjejer tuh. Benar. Nah, Benar. itu kurang lebih ada sekitar 10 bed. Nah, itu kan ada tirai ya. Biasa kan kalau IGD itu pasti ada disekat tirai lah, disekat tirai gitu kan. Nah, dia jalan lah tuh sampai ke ujung. Nah, pas begitu di bed nomor 5, di ranjang nomor 5 itu, dia nengok tuh ke kanan. Nah, itu ada kakek-kakek lagi di CPR. Tahu kan yang kalau orang pertolongan pertama itu, lagi di CPR posisinya. Nah, itu lagi ditangani dokter, tapi yang herannya kenapa pintunya, hordengnya itu nggak ditutup gitu loh. Nah, itu kayak orang lagi sakaratul maut gimana ya, ngorok gitu kan, tapi senyum, keadaannya senyum gitu. Udahlah, nggak dihirauin, dia jalan lah sampai masuk ke toilet. Dia bilang pas begitu dia masuk ke toilet tuh, jadi jarak dari bed 5 ke toilet itu ada sekitar 50 meter lah. Tapi tuh di dalam toilet itu masih kedengeran, kata dia, suara kakek-kakek itu lagi ngorok itu. Kayak harusnya jarak 50 meter mah udah jauh lah bro. Iya kan? Iya lah, jauh lah. Tapi katanya masih kedengeran jelas gitu. Akhirnya ya dia nggak gubris lah. Mungkin dia bilang, oh mungkin karena sunyi kali ya. Karena hening jadi kayaknya kedengeran banget gitu kan. Ya udahlah, selesai dia keluar dari toilet tuh, dia kembali lagi tuh ke bed ranjang temennya yang kecelakaan itu kan. Begitu dia lewat bed nomor 5 itu, posisinya udah kelar, udah selesai lah proses CPR-nya itu gitu. Terus kakek-kakek itu udah posisinya udah duduk gini nih. Ini beda tuh pandangannya ya. Pandangannya beda. Nah, terus temannya tuh yang dirawat bilang, "Ah, beliin gue makanan dong, gue belum makan dari tadi, lapar gue," gitu. Terus gue beli makan di mana? Rumah sakit apa dah
segede gini, di luar juga nggak ada tukang makanan tadi gue lihat gitu kan, kata si A gitu. Nah, terus si temennya yang korban kecelakaannya ini bilang, coba lu tanya suster deh, di sini kantinnya masih buka gak? Biasanya ada kantin di belakang, dia bilang Iya, gitu harusnya kan. 24 jam kan Ya, kantin. karena memang dia pernah sakit juga, dirawat di rumah sakit itu, jadi dia tahu lah. Tanyalah sama suster tuh si A itu kan. Terus di sini ada kantin atau apa gak? Oh ada mas, tapi di gedung belakang, kata dia. Jadi rumah sakitnya itu besar, itu gedung utama. Nah itu ada gedung lagi di belakang. Kata itu ada kantin, kalau nggak salah, sama kamar jenazah ada di belakang. Gambarannya gitu ya rumah sakitnya. Nah terus kalau ke belakang itu si A ini cerita sama gue, jadi dia harus keluar lagi tuh dari gedung utama, keluar ke lobi gedung utama. Nah dia harus ngelewatin lorong di mana itu kanan itu parkiran mobil dan juga parkiran motor. Jalan lah tuh dia. Lorongnya sih nggak lorong tertutup ya, lorong terbuka gitu. Oke. Begitu dia jalan di lorong itu, kebetulan dia sendiri tuh. Dia juga, kok rumah sakit sepi banget ya, udah jam segini gitu kan. Begitu dia jalan di lorong itu, dia tuh kayak kedengaran suara, tahu bed yang kalau lagi didorong kan bunyi tuh keren keren, Iya, bunyi suara iya, roda, iya, rodanya, suara dari roda. bed itu kalau didorong Iya, kan. gue tahu. Nah tapi pas dia nengok ke belakang nggak ada, Nggak ada. Jadi suaranya doang. suara doang. Segitu ya. Nah, bilang, suara tapi nggak itu ya, dia nggak mungkin aja suara samar-samar dari dalam gitu ya, dia tetap positif thinking aja lah. Dia jalan lagi beberapa langkah tuh kayak ada suara itu lagi, bed itu lagi. Terus kan biasanya kalau rumah sakit itu kan bahannya stainless ya, dia buat tempat Iya. naruh jarum suntik atau apa, itu kayak ada Stainless. suara apa ya, bukan bed sih, jadi kayak suster yang biasa bawa obat yang stainless itu kretek pasti Iya, kan iya, bunyi ya, suara-suara itu. suara. Nah itu dicari lagi nggak ada sumbernya dari mana nih gitu kan. Nah tapi di lorong itu tuh kebetulan memang ada satu ruangan poli apa gitu, dia nggak tahu, lupa itu. Polinya itu masih nyala nih. Dia bilang, "Ah, mungkin itu kali poli itu." Gua Sangkanya nggak masih tahu. ada orang. Disangka masih ada orang gitu. Ah mungkin dari poli itu gitu. Pas begitu dia jalan itu, tapi dia penasaran nih, di poli itu lampunya nyala nih, tapi kayak nggak ada apa sih, hening gitu loh. Adalah dia tetap jalan tuh, tapi selama di lorong dia jalan itu suara yang lori bawa apa sih, yang obat-obat itu kretek-kretek itu masih ada, lagi diem kan sambil natap poli itu gitu kan. Kok ini ya, itu suara tetap dari belakang aja, nggak ngedaluin dia gitu. Ya udahlah, dia pikir banyak, teman gue udah lapar ya, udah akhirnya di jalan lah tuh, jalan ke kantin posisinya. Pas dilihat dari jauh itu kan, jadi posisinya itu begitu dia mau belok ke gedung itu, lorongnya itu agak sedikit nyerong gitu ya ke kiri. Nah dia ngeliat, oh kantinnya masih buka gitu. Memang ada beberapa orang sih di kantin itu, ada dari jauh udah kelihatan ada sekitar 3 atau 4 orang gitu. Nah, dia jalanlah ke kantin. Tapi sebelah kantin itu kemudian ada WC juga kan, ada wastafel depannya. Jadi teman gua, cuci muka lah, kayaknya gua ngantuk gitu. Nah, cuci muka lah tuh dia di wastafel itu. Pas begitu dia cuci muka di wastafel tuh, perasaan dia di belakang tuh kayak ada yang masuk ke toilet. Kan kalau lu lagi cuci muka begitu kan, padahal kalau mata muka masih ada air gitu kan kelihatannya samar-samar kan. Nah, samar-samar lah tuh ada orang masuk ke toilet. Ada kejadian aneh lagi tuh di kantin. Jadi kan seperti yang tadi dia lihat di awal itu, pas begitu dia nengok ke kiri kan ada 2-3 orang lah sama pelayan lah. Dia masuklah ke kantin. Nah biasa tuh dia belanja, orang sakit ya paling belanjanya roti, biskuit, sama air mineral, sama mungkin dia beli teh ya, teh kemasan gitu kan. Nah selesai itu dia nanya tuh, berapa mas gitu, karena kan yang pelayannya dilihat anak muda kan awalnya gitu. 30.000 mas. Ya udah tuh dia nyari duit kan, merogoh kantong, tapi nggak fokus ke emasnya, jadi dia ngerogoh kantong, ngeluarin uang, lihat sambil ngeliat bawah. Pas begitu dia mau bayar,
kok berubah jadi kakek-kakek. Hah? Jadi kakek-kakek maksudnya? Jadi kakek-kakek yang tadi dia lihat. Awalnya anak muda. Awalnya anak muda. Karena dia nggak fokus, tiba-tiba jadi kakek-kakek. Nah pas begitu dia bayar kok jadi kakek-kakek nih. Nah dia kaget kan. Sambil dia nengok ke belakang. Yang tadi orang makan. Itu nggak ada. Nah dia kaget kan. Akhirnya uang 3 pas tuh. Duitnya 30.000 dia buang. Dia lari kan. Begitu dia lari. Nah tadi kan si suster bilang ada kamar jenazah kan di situ. Begitu dia lewat. Set. Nah kan tadi ceritanya ada orang masuk tuh ke toilet pas dia saat cuci muka kan. Keluarlah tuh sosok kakek-kakek juga pakai baju pasien, terus bawa botol infus. Dia cuma ngeliat sekilas kan, oh ada orang gitu. Dia jalan sekitar 2-3 langkah dan dia baru pikir lagi, loh kok ada pasien di toilet sambil bawa-bawa botol infus. Wah, refleks dia lengok lagi kan, udah gak ada. Nah pas begitu dia lewat itu kan ada kamar jenazah tuh posisinya kan. Nah kamar jenazah itu kan di depan harusnya ada penjaga ya, ada security, ada meja security. Iya benar. Nah itu posisinya itu agak kebuka sedikit karena dia penasaran kan, dia deketin lah tuh kamar mayat itu. Pas begitu dia deketin, begitu cenggrek, pintunya ketutup sendiri. Kaget kan dia, astagfirullahaladzim. Begitu dia lari cepet itu, set tiba-tiba tuh pintu ruang IGD itu kebuka gitu. Nah itu ada, ya biasalah kayak orang keluarin pasien mau dibawa ke ruang jenazah, gue bilang, oh mungkin ada yang mau masuk ke ruang jenazah kali gitu kan. Harusnya kan ditutup rapet gitu ya, ini tuh ditutup biasa kayak pasiennya. Jadi mukanya kelihatan. Pas gua lihat mayatnya kakek-kakek itu tadi. Kakek-kakek yang tadi. Kakek-kakek yang di bed nomor 5 itu kan. Wah, gua lari lah akhirnya. Gua lari sambil bawa makanan itu lewat lorong itu lagi kan. Gua bilang, si A ini, PR nih gua. Lewat lorong ini lagi gitu kan. Pas begitu lihat lorong itu, tetep tuh godaan yang namanya keranda apa sih yang bed itu sama yang tadi. Yang itu tuh masih kedengeran suaranya. Geru. Wah, udah lari cepat. Akhirnya sampailah tuh dia masuklah ke IGD. Si A ini cerita, lu tahu korban yang di bed 5 gak sih? Tahu sih, yang di bed 5 itu kakek-kakek kan? Iya. Tadi gue lihat ada tuh. Pas waktu gue ke toilet, gue ketemu dia lagi di CPR. Sama pas begitu gue balik dari toilet, gue lihat tuh dia senyum sama gue. Wah, yang bener lu. Orang dia udah meninggal. Pas gue masuk IGD dia lewat. Maksudnya langsung meninggal, langsung dibawa ke ruang jenazah. Serius lu? Terus yang gue lihat siapa? Langsung, wah, udahlah tuh di situ akhirnya ngobrol-ngobrol cerita. Akhirnya dia izin balik, dah gue balik dah. Gue nggak enak nih di sini. Akhirnya si A balik lah. Itu kan korbannya itu udah meninggal dari jam 5 ya. Iya. Nah, posisi dia ngelihat itu sekitar jam setengah 8, jam 8-an gitu kan. Berarti tuh kalau dari seinian gue itu, sepengetahuan gue itu kayak si A ini ditampakkan bahwa ini loh proses gue meninggal itu seperti ini gitu loh. Prosesnya. Tapi emang di rumah sakit sih yakin sih gue pasti banyak banget sih kejadian-kejadian horor. Ya memang sih, cuman tapi ya pengalaman banget lah itu si A. Gue pun kalau jadi si A gue nggak tahu tuh kalau emang pas dengar cerita itu gue mungkin di rumah juga nggak bisa tidur kali. Bagus sih ceritanya. Thank you kok udah ceritain ceritanya tuh, serem banget sih emang. Dia namanya di rumah sakit kan pasti banyak banget sih kejadian-kejadian yang wah emang horor banget, serem banget sih kalau menurut gue. Terima kasih ya Sobat Kelam Jiwo udah mengirimkan cerita-cerita mistisnya ke email tim Kelam Jiwo. Dan Sobat Kelam Jiwo kalau misalkan punya cerita-cerita horor lainnya dimanapun yang kalian rasain, bisa tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di cerita mistis berikutnya ya. Salam Kelam Jiwo.